Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama Rahmawati absen 5, yang kedua Dewi Sekar Abarwati absen 6, yang ketiga Rika Fatul Fitriah absen 7, dan yang keempat Anissa Farahdina Aryani absen 8. Materi yang kali ini akan kami bahas adalah materi tentang sitosol dan sitoskeleton. Baiklah, saya Rahmawati. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen penyusun sitosol. Bagian sitoplasma yang berupa cairan yang terdapat di sela-sela organel berselaput disebut sitosol. Beribu-ribu jenis enzim yang terlibat dalam proses metabolisme intermediat terlarut di dalam sitosol. Cairan ini penuh dengan ribosom yang aktif mensintesis protein, dan 50% protein yang disintesis oleh ribosom ini harus tetap berada di sitosol. Protein yang berada di sitosol sebagian berbentuk benang-benang halus yang disebut filamen. Filamen-filamen ini ternyata membentuk suatu jejala atau rangka yang disebut sitoskeleton. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekar Abarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sitosol. Untuk menyelesaikan tugas utama apapun, sel membutuhkan serangkaian reaksi yang terjadi dalam urutan yang teratur. Pada gilirannya, membutuhkan banyak enzim yang berbeda karena sebagian besar enzim hanya mengkatalisasi satu reaksi tunggal. Dan banyak reaksi seperti itu biasanya diperlukan untuk mencapai operasi biokimia besar. Dan disinilah fungsi sitosol. Sebagai salah satu komponen sel, sitosol berfungsi menjadi tempat terjadinya metabolisme dalam sel yang berupa proses glikolisis. Proses glikolisis juga disebut jalur glikolitik, adalah urutan reaksi 10 langkah yang mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Glukosa menjadi pirufat dalam glikolisis. Energi dan reduksi dikonservasi masing-masing dalam bentuk ATP dan NADH. Glikolisis adalah umum untuk metabolisme glukosa aerobik dan anaerob, hadir di hampir semua organisme. Di sebagian besar sel, enzim ini terjadi di sitosol. Selanjutnya adalah fase-fase dalam glikolisis. Seperti yang ada pada gambar, glikolisis dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase persiapan dan pembelahan. Molekul glukosa 6 karbon difosforilasi 2 kali oleh ATP dan dipecah untuk membentuk 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat. Ini membutuhkan input 2 ATP per glukosa. Masuk ke fase kedua adalah oksidasi dan generasi ATP. 2 molekul gliseraldehida 3 fosfat dioksidasi menjadi 3 fosfogliserat. Sebagian besar energi dari oksidasi ini dilestarikan sebagai 2 ATP dan 2 molekul NADH diproduksi. Masuk ke fase 3, fase terakhir, yaitu pembentukan pirufat dan generasi ATP. Keduanya, molekul 3 fosfogliserat dikonversi menjadi pirufat dengan menyertai sintesis 2 lebih banyak molekul ATP. Saya Rika Fatul Fitriah akan membacakan tentang komponen-komponen penyusun sitoskeleton. Yang pertama, mikrotubulus. Merupakan batang-batang berongga dengan diameter sekitar 25 nanometer dan panjang antara 200 mm sampai 25 mikrometer. Mikrotubulus merupakan yang terbesar dari elemen sitoskeleton. Mikrotubulus dalam sel eukariotik dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok umum yang berbeda dalam baik derajat organisasi dan stabilitas struktural. Kelompok pertama terdiri jaringan dinamis mikrotubulus sitoplasma. Itu kejadian mikrotubulus sitoplasma dalam sel eukariotik tidak diakui sampai awal 1960-an. Ketika fiksasi lebih baik, teknik memungkinkan visualisasi jaringan secara langsung dari yang diketahui meresap ke dalam sitosol kebanyakan eukariotik sel. Mikrotubulus sitoplasma juga berkontribusi pada deposisi spasial dan pergerakan arah vesikal dan organel lain
dengan menyediakan sistem yang terorganisir serat untuk memandu gerakan mereka. Mikrotubulus aksonimal. Mikrotubulus termasuk mikrotubulus yang sangat teratur dan stabil ditemukan dalam struktur subseluler tertentu yang terkait dengan gerakan seluler, termasuk silia, flagella, dan badan basal. Tempat pelengkap ini dipasang. Itu proses tengah silia atau flagel terdiri dari bundel mikrotubulus aksonimal yang sangat teratur dan terkait protein. Yang kedua yaitu mikrofilamen. Dengan diameter sekitar 7 nanometer, mikrofilamen atau MFS berada filamen sitoskeleton terkecil. Mikrofilamen terkenal karena perannya dalam kontraktil fibril sel otot, di mana lebih tebal. Filamen myosin menyebabkan karakteristik kontraksi otot. Aktin adalah blok pembangun protein mikrofilamen. Aktin merupakan protein yang sangat melimpah di hampir semua sel eukariotik, termasuk tumbuhan, alga, dan jamur. Aktin disebut tunggal yang terdiri dari 375 asam amino dengan berat molekul sekitar 42 kDa. Setelah disintesis, ia terlipat menjadi molekul berbentuk U yang kasar dengan rongga sentral yang mengikat ATP atau ADP. Individu molekul aktif atau aktin globular. Berdasarkan kesamaan urutan, aktin bisa secara luas dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu otot-spesifik aktin dan aktin non-otot. Aktin melokalkan ke berbagai wilayah sel dan tampaknya mengikat aktin, misalnya di sel epitel. Salah satu ujung sel, ujung apikal, mengandung mikrofili, sedangkan sisi sel yang berlawanan yang dikenal sebagai basal GBGA-B ujung melekat pada matriks ekstraseluler. Aktin sebagian besar ditemukan di ujung apikal, sedangkan aktin terkonsentrasi di ujung basal dan sisi sel. Monomer G-aktin polimerisasi menjadi S-aktin. Selanjutnya, yang ketiga yaitu filamen menengah atau filamen intermediate. Filamen menengah atau IF memiliki diameter sekitar 8-12 nanometer yang membuatnya berukuran sedang. Mikrotubulus dan mikrofilamen atau antara filamen tipis aktif di dalam sel otot. Tempat pertama kali ditemukan. Hingga saat ini, kebanyakan penelitian berfokus pada sel hewan, di mana IF terjadi secara tunggal atau berkelompok dan tampak memainkan peran struktural atau peran penahan tegangan. Yang satu terkenal dan berlimpah keratin. Keratin adalah file komponen penting dari struktur yang tumbuh dari kulit ke dalam binatang, termasuk rambut, cakar dan kuku, tanduk dan paruh, cangkang penyu, bulu, sisik, dan yang paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Faradina Aryani, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menggambarkan struktur penyusun sitoskeleton. Yang pertama, mikrotubulus. Gambar 15.2, struktur mikrotubul. A. Diagram skematis yang memperlihatkan mikrotubulus seperti tabung berongga yang menempel pada lumen. Diameter luarnya sekitar 25 nm dan diameter dalamnya sekitar 15 nm. Dinding silinder terdiri dari 13 protofilamen. Salah satunya ditunjukkan oleh pan A. Sebuah protofilamen adalah linear polimer dari tubulin dimers. Masing-masing terdiri dari dua polipeptida, tubulin dan tubulin. Semua heterodimers dalam protofilamen memiliki orientasi yang sama, sehingga menghitung polaritas mikrotubul. Yang B, mikrotubulus di suatu bagian yang membujur dari sebuah akson. Yang C, mikrotubulus dapat terbentuk seperti filamen atau 13 protofilamen sekitar lumen berongga, doublets dan triple. Doublets dan trikembar mempunyai satu mikrotubul lengkap.
13 protofilis atau tubulus A, dan 1 atau 2 tambahan tubulus yang tidak lengkap atau disebut tubulus B dan C yang terdiri dari 10 protofilamen. Yang kedua, mikrofilamen atau filamen aktin. Aktin adalah blok bangunan protein mikrofilamen. Aktin adalah protein yang sangat berlimpah di hampir semua sel eukariotik, termasuk tanaman, ganggang, dan jamur. Aktin adalah disintesis sebagai satu polipeptida yang terdiri dari 375 asam amino dengan berat molekul sekitar 42 kDa. Setelah disintesis, ia terlipat menjadi molekul berbentuk U kira-kira dengan rongga pusat yang mengikat ATP atau ADP. Molekul aktin individu disebut sebagai G-aktin atau globular aktin. Di bawah kondisi yang tepat, molekul aktin berpolimer untuk membentuk mikrofilamen. Dalam bentuk ini, aktin disebut sebagai F-aktin atau aktin filamen. Lihat gambar 15-12. Aktin dalam bentuk G atau F juga mengikat ke berbagai jenis protein lain, dikenal secara kolektif sebagai protein pengikat. Gambar 15-12 model untuk perakitan mikrofilamen in vitro. A. Monomers dari G-aktin bergabung menjadi filamen panjang F-aktin dengan diameter sekitar 7 nm. Putaran penuh heliks terjadi setiap 36-37 nm. Dengan sekitar 13,5 monomers diperlukan untuk putaran penuh. Penambahan monomer pada G-aktin biasanya disertai atau diikuti oleh hidrolisis dari molekul ATP. Meskipun energi ATP hidrolisis tidak diperlukan untuk mendorong reaksi polimerisasi. Yang B, sebuah model molekul F-aktin berdasarkan X-ray struktur kristal dari G-aktin, 2 untai dari 13 monomers G-aktin masing-masing ditampilkan. Salah satu untaian berwarna biru dan yang lain abu-abu. C. Mikrograf elektron dari aktin murni atau TEM. Yang ketiga, filamen intermediate. Sebuah model mungkin untuk perakitan IF ditampilkan dalam gambar 15-23. Unit struktural dasar filamen intermediate terdiri dari 2 IF polipeptida terjalin ke dalam kumparan melingkar. Domain helikal pusat dari dua polipeptida selaras secara paralel. Dengan wilayah N dan C, terminal menonjol sebagai domain globular pada setiap ujung. 2 dimer semacam itu kemudian menyelaraskan secara miring untuk membentuk suatu protofilamen tetramerik. Protofilamen saling berinteraksi dengan suatu cara yang tumpang tindih untuk membangun struktur filamen baik secara mendatar maupun longitudinal. Sewaktu dirakit seluruhnya, intermediate filamen diperkirakan ada 8 filamen promenter yang ujungnya tebal, dan protofilamen mungkin digabungkan sampai berakhir dengan tumpang tindih rusa. Yang terakhir yaitu fungsi komponen penyusun sitoskeleton. Yang pertama yaitu fungsi dari mikrotubulus. Fungsi pertama yaitu mempertahankan bentuk sel, motilitas sel, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel, pergerakan organel. Yang kedua yaitu fungsi dari mikrofilamen. Yang pertama yaitu mempertahankan bentuk sel, perubahan sel, kontraksi otot, alienage eros plasmik, motilitas sel, dan pembelahan sel. Yang ketiga yaitu fungsi dari filamen intermediate. Yang pertama yaitu mempertahankan bentuk sel, 2. Tambahan nukleus dan organel lain tertentu. Yang ketiga yaitu pembentukan lamina nukleus. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.